الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. قال حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء: اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر، من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف. فأكثر الناس جاهلون بشرع في شروط الصلاة في البلاد، فكيف في القرى والبوادي؟ وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم، وكذا في كل قرية. وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى ما يجاور بلده من أهل السواد من العرب والأكراد وغيرهم، ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم، إلى أن قال: وكل عام عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره، وإلا فهو شريكه في الإثم. ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالما بشرع، وإنما يجب التبليغ على أهل العلم. وكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها. Al-Imam Al-Ghazali Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, beliau berkata di dalam kitabnya Al-Ihya: i'lam anna kulla qa'idin fi baitihi aynama kana falaysa khalian fi hadzal zaman an munkarin. Ketahuilah, setiap yang ada di rumah, dimanapun ia berada, di Indonesia dan di luar Indonesia, di kotanya ataupun di pelosoknya, di zaman ini, itu Imamul Ghazali di zamannya beliau menyatakan di zaman ini, di daerah manapun, kota manapun, desa manapun, dusun manapun, atau pelosok manapun, di dalam rumah, yang tidak keluar dari rumah lepas dari kemungkaran. Jadi tidak ada yang lepas dari kemungkaran dimanapun orang itu berada, sekalipun tidak keluar dari rumah. Sebetulnya kalau kita lihat di zamannya Imamul Ghazali dengan zaman kita ini jauh berbeda. Jangan zamannya kita, tahun 90-an atau tahun 80-an dengan zaman kita ini sudah sangat berbeda. Perbedaannya nggak sedikit, banyak sekali.
Kalau dulu tempat rekreasi itu hanya ada di kota-kota besar. Di kota-kota besar. Dan untuk masuk ke sana itu pun biaya juga lumayan besar. Dan orang dari daerah lain mau ke sana itu nunggu Lebaran. Sedangkan sekarang tempat rekreasi itu nggak nunggu di kota-kota besar. Bahkan di desa-desa atau di dusun-dusun sudah banyak tempat rekreasi. Belum lagi tempat-tempat yang lain. Ini masih dari segi rekreasi. Lah perbandingannya sudah sangat jauh ini. Kalau dulu cuma ada 1-2. Mungkin dulu orang taunya kebun binatang. Itu di mana? Di Surabaya. Mau lihat banyak binatang, ya nggak ada lain tempatnya hanya di kebun binatang. Mau berenang. Dulu orang taunya hanya di Surabaya atau di Malang. Kota-kota yang kecil, yang enggak seperti Surabaya, enggak seperti Malang, sedikit. Bisa ada, bisa tidak. Sekarang di mana aja. Lah perbandingannya sudah sangat jauh ini. Tahun 80-an sama sekarang. Apalagi kalau kita bandingkan di zamannya Imam Al-Ghazali. Lebih jauh lagi, tapi Imam Al-Ghazali sudah mengatakan di setiap rumah itu tidak lepas dari kemungkaran. Dimanapun ia berada, nggak lepas dari kemungkaran. Tidak lepas dari kemaksiatan, kesalahan di dalam menjalankan kewajiban khususnya. Ya, di dalam menjalankan kewajiban. Lah karena itu kalau min haitsu taqa'ud an irsyadin nas wa ta'limi wa hamlim 'alal ma'ruf fa aktsarun nas jahiluna bi syar'i fi syurutis shalah. Kalau kita berhenti, kalau kita enggan, males, nyantai di dalam memberi penjelasan kepada orang, mengajari mereka, mengajak mereka untuk melakukan atau memahamkan kepada mereka tentang kebaikan, ketaatan, akhirnya apa? Fa aktsarun nas jahiluna bi syar'i fi syurutis shalah. Maka akan terjadi banyaknya orang yang tidak mengetahui tentang syariat khususnya di dalam syarat-syarat salat. Ini fil bilad, di sebuah kota, ya kota, fa kaifa fil qura wal baladi, lebih-lebih ya, di desa atau di pelosok. Jadi kalau orang-orang yang belajar seperti kita ini, yang belajar kemudian malas dalam mengajar atau mundur, dia punya semangat mau mengajar, mundur karena sebab rintangan-rintangan yang ada seperti pembahasan yang dulu, ya. Rintangan-rintangan yang ada membuat dia atret, ya. Mundur, semangatnya turun, maka yang terjadi akibat itu banyak orang yang nggak ngerti. Banyak orang yang nggak paham tentang syariat khususnya dalam kewajiban yang harus mereka jalankan setiap harinya. Lah dicontohkan di sini diantaranya apa? Syaratnya sholat. Ini di kota loh. Ini pembahasan berada di kota. Kalau di kota banyak yang nggak ngerti, lebih-lebih yang di desa ataupun di dusun.
Karena tempat pengetahuan pertama itu mau nggak mau di kota. Dari kota baru ke desa, ke dusun, ke pelosok. Makanya tempat-tempat yang ada sekolahan terbaik atau universitas itu di mana? Di desa-desa, di dusun-dusun. Nggak mungkin. Pasti adanya di kota. Nah kalau dulu di Probolinggo nggak ada universitas. Ya. Di Pasuruan nggak ada universitas. Adanya dulu Surabaya, Malang. Kemudian berkembang, perkotaan itu berkembang. Probolinggo ada, di Pasuruan ada, berkembang perkotaan. Lah memang pusat pengetahuan itu di perkotaan. Makanya orang-orang desa itu kalau kepingin ngerti, kepingin paham, mereka kemana? Ke kota. Kita belajar ilmu fikih. Dalam ilmu fikih itu bisa jadi gambaran buat kita. Termasuk jahil ma'dzur. Itu siapa? Yang termasuk jahil ma'dzur. Man nasya'ah bibadiyah ba'ida anil ulama. Ia yang tinggal jauh tempatnya dari ulama. Di mana yang tinggal jauh dari tempatnya ulama? Di desa. Di pelosok-pelosok, di gunung-gunung, jauh dari ulama. Karena itu kalau kita ini berhenti, mundur, semangat kita turun karena adanya yang menghalangi kita dalam mengajari dengan tuduhan atau fitnahan, maka akibatnya dari situ banyak orang yang nggak ngerti, banyak orang yang nggak paham tentang ilmu syariat. Ini kalau saya ini masih husnudzonnya beliau. Enggak banyak yang enggak ngerti tentang syaratnya salat, itu husnudzon. Berarti gambarannya apa? Orang banyak ngerti tentang wudu. Padahal kalau kita keliling sekarang ini di kota ini, kita keliling dari rumah ke rumah, coba tanya mereka tentang wudu. Mereka hanya tahu melakukan, mengerjakan. Masuk muka, tangan, ya, usap kepala, kaki. Coba tanya kepada mereka, kapan waktunya niat? Di mana tempatnya niat? Berapa syaratnya niat? Caranya niat gimana? Banyak dari mereka nggak tahu. Ini masih dalam wudhu loh. Ya, kalau dalam wudhu mereka banyak tidak mengerti, karena itu tidak sedikit orang yang menganggap membasuh telinga itu termasuk pada furudul wudhu. Banyak. Dan banyak lagi kalau kita mau mencari masalah-masalah dari sebelum sholat. Masuk dalam sholat lebih banyak lagi. Karena itu kalau kemungkaran atau ketidaktahuan, kasarannya kebodohan, itu ada di setiap rumah. Kapan? Ketika orang yang mengerti, ketika orang yang faham itu berhenti atau mundur dari mengajar, dari memahamkan yang semestinya mereka fahamkan, karena ada rintangan-rintangan atau tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan. Karena orang mau menjalankan kebaikan itu dengan niat yang tulus, pasti ada yang menghalangi. Pasti. Ada yang tidak setuju, itu pasti. Lah itu dari mana? Dari setan. Karena setan itu nggak mau semakin banyak yang ngerti, nggak mau semakin banyak yang paham tentang ilmu agama, yang akhirnya mereka itu bisa menjalankan sesuai yang diperintahkan. Sehingga membuat
orang yang mengajar itu malas mengajar atau enggan mengajar, yang belajar malas belajar, malas mencari, dibuatlah isu, fitnahan, tuduhan dan yang lain sebagainya. Yang pada intinya yang ini nggak mau ngajar, yang ini nggak mau belajar. Atau yang mau ngajar tetap, yang ini berhenti. Ya akhirnya apa? Kalau nggak ada yang diajar, masa bisa berjalan itu pelajaran? Nggak mungkin bisa berjalan. Ya. Lah kalau di kota aja nggak ada, fa kaifa fil qura wal bawadi. Bagaimana di desa dan di pelosok? Itu katanya Imam Al-Ghazali. Sehingga beliau mengatakan apa? Wa wajibun ayyakuna fi kulli masjidin wa mahillatin minal balad faqihun yu'allimun nas dinahum. Maka sudah seharusnya, sudah semestinya setiap masjid, setiap tempat, berarti selain masjid, musola, ya, dan semisalnya, ya, di kota, ya, khususnya atau desa pelosok, faqihun, orang yang faham, orang yang mengerti, ya, tentang ilmu fikih khususnya. Gunanya yu'allimun nasa dinahum, mengajarkan kepada orang-orang tentang agamanya mereka. Nabi, Rasul itu diutus untuk apa? Untuk mengajarkan. Ya, innama bu'itsu mu'allimah, untuk mengajar. Apa yang diajar? Yang diajar adalah ilmu syariat, ilmu agama. Bagaimana caranya mereka itu dapat beribadah kepada Allah dengan benar. Bagaimana caranya mereka menjalankan ketaatan sesuai dengan yang diinginkan. Lah, setelah itu sahabat banyak mengerti, banyak faham ini, itu dan yang lain sebagainya. Lah dari situ para sahabat akhirnya apa? Menyebar. Ada yang jalan ke sana, mereka mengajarkan tentang ini, tentang itu. Ada yang ke sana mengajarkan ini dan itu. Bahkan mereka itu mengajar bukan hanya di masjid, tapi dimanapun mereka berada. Sehingga sekalipun di dalam pasar. Sekalipun di dalam pasar. Karena itu kalau kita membaca Ihya, Imam Al-Ghazali di situ menerangkan tentang adanya kewajiban kita itu mengajarkan kepada orang secara tidak langsung di dalam jual beli. Dicontohkan seperti ini. Majikan, nah, yang punya toko, ada pegawai, majikannya keluar, pegawai yang juali. Atau orang misalnya datang ke situ, temennya disuruh nunggu, dikasih tahu, tolong nanti kalau ada yang beli jualkan, jadi wakilnya. Ya, ini harganya sekian dan sebagainya. Ditinggal sama yang punya toko. Ada pembeli datang saat ditinggal. Lupa nih, yang harganya mestinya 500 dijual 1000, yang 1000 dijual 500. Pembeli tadi beli yang harganya 500 tapi dengan harga 1000. Dibeli. Setelah keluar dari toko, subhanallah, pembeli ini datang, bertemu di jalan, ini barang dari toko saya. Ditanya, kamu beli berapa? 1000. Ini 500 kok dijual 1000. Akhirnya katanya si pemilik toko, gini aja, aku kembalikan 500-mu, barang itu tetap milik kamu. Nah, enggak, aku enggak apa-apa. Aku beli 1000 ini enggak apa-apa. Ya mungkin di daerahnya dia masih murah dengan harga 1000. Tapi katanya pemilik toko enggak. Aku kembalikan uang kamu ini 500,
bawa barang itu. Enggak apa-apa. Kalau nggak mau, ya sudah, mana barang kamu, 1.000-nya aku kembalikan. Kalau kita kan enggak, sampai ke toko, hebat kamu, hah? Cocok ini. Ya, kalau bisa setiap hari jaga di sini. Ya. Karena keuntungannya apa? Ya sudah luar biasa. Mau 500 itu dijual sudah untung. Ini dijual harga 1.000. Tapi mereka enggak. Nah seperti itu mereka dimanapun. Ya, dimanapun mereka berada itu mereka mengajarkan. Kenapa saat itu belum banyak masjid. Sehingga mereka dimanapun mereka berada mereka mengajar. Nah di sini Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Wajib di setiap masjid. Wajib di setiap masjid atau selain masjid, musola dan lain sebagainya itu ada satu orang yang mengerti, yang di situ ia mengajarkan orang-orang. Lah maaf, umumnya masjid, umumnya musola. Siapa yang tinggal di dalamnya? Orang yang mengerti, orang yang paham. Yang bersihkan musola, orang yang ngerti. Kebanyakan, nggak tahu di daerah sini, insya Allah sama. Ya, kebanyakan musola masjid itu tidak ada di situ orang yang mengerti, hanya orang yang bisa mengatur. Kebanyakan itu hanya orang yang bisa mengatur tentang keindahan masjid atau kebersihan, tapi mengerti. Enggak. Loh itu resiko. Yang jadi imam siapa? Kemudian ketika ada najis, dia main apa? Yang penting bersih. Dia enggak mempedulikan bagaimana caranya mensucikan najis. Najis jatuh atau ada najis. Kan caranya ada. Ini najisnya najis apa? Oh mutawasitoh. Ainiyah atau hukmiyah? Oh kalau ainiyah seperti ini, kalau hukmiyah seperti ini. Lah dia enggak. Disapu. Ya. Sudah bersih kotor apa? Debu-debunya dipel. Bekasnya kotoran. Bersihnya kenapa? Dengan dipel. Suci enggak kira-kira? Kan harus diizalah ainiyah dulu. Ainnya harus dihilangkan. Lah ini dihilangkan enggak? Enggak, dia hanya nyapu. Sisanya ain masih ada. Kebarengan pel. Akhirnya najisnya di satu titik menyebar kemana? Mana? Sebabnya apa? Yang melakukan orang yang tidak mengerti. Kenapa? Karena di atasannya itu bukan orang yang ngerti. Karena itu dibutuhkan faqih, satu orang yang mengerti, yang menempati situ untuk memahamkan. Jadi bukan oh ini semangat ini dikerjakan sini aja untuk bersih-bersih dan sebagainya, tapi nggak diajari. Kenapa? Memang yang dia nggak ngerti, pokoknya bersih. Tapi kalau yang ngerti, mau nggak mau diajari. Cara kalau ada najis, sucinya seperti ini ya, diajari. Sehingga Pak masjid itu bukan hanya bersih tapi juga suci. Tapi kalau bersih tok tapi nggak suci, loh akhirnya apa? Resiko. Ya benar orang yang nggak tahu aman aja. Ya, dia tahu pokoknya masuk masjid. Ya. Nggak tahu itu masjid suci atau enggak, yang penting dia masuk masjid, dilihat nggak ada kotoran, nggak ada masalah. Tapi kan kasihan akhirnya. Karena itu bukan hanya untuk orang sholat, tapi juga di situ perlu banyak yang mempelajari ilmu agama dan lain-lain sebagainya. Karena itu di sini Imam Al-Ghazali mengatakan wajibun fi kulli masjidin wa mahilatin minal balad faqihun yu'allimun nasa dinahum. Wa kadza fi kulli qaryatin, begitu juga di setiap desa. Ya, bukan hanya kota tapi juga di desa-desa. Nah, karena di desa-desa ini mereka juga butuh
ya, beribadah kepada Allah. Ya, bukan hanya sekedar ibadah tapi ibadah dengan benar. Kalau tidak ada yang datang ke sana, tinggal di sana untuk mengajari, akhirnya mereka tetap nggak ngerti. Lah dikhawatirkan datanglah orang-orang lain di sana, akhirnya merubah keadaan yang di sana, yang tadinya sholat nanti nggak sholat, ya, yang tadinya mungkin ya membacakan doa untuk orang tuanya setelah meninggal 1 hari, 2 hari, 1 minggu, ya, kemudian 40 hari, 100, nanti akhirnya nggak ada doa setelah meninggal. Terjadi. Nah, terjadi kenapa? Ya karena itu tadi, tidak ada yang datang atau tinggal di sana untuk mengajarkan. Wa wajibun ala kulli faqihin faragha min fardi ainihi wa tafarragha li fardil kifayah an yakhruja ila man yujawiru baladahu min ahli sawat min al-arab wal aqran wa ghairihim. Wajib bagi setiap orang yang faqih, orang yang mengerti, yang telah menghabiskan ya, kewajiban dirinya, ya, fardu ainnya, kemudian meluangkan waktu untuk fardu kifayahnya, keluar. Ya. Jadi kalau sudah mempelajari yang wajib ia ketahui, nah berarti apa? Dia sudah menjalankan kewajiban yang diwajibkan bagi setiap orang. Nah, dia sudah pelajari. Setiap kewajiban yang harus ia ketahui dipelajari sudah. Lah dia ini harus meluangkan waktu. Untuk apa? Untuk melakukan fardu kifayah. Nah, fardu kifayah apa? Mengajar, berdakwah, itu fardu kifayah. Karena apa? Masih ada yang mengajar, berarti ketika kita mengajar juga itu adalah fardu kifayah buat kita. Tapi kalau nggak ada sama sekali menjadi fardu ain. Misalnya kita datang ke desa, di situ nggak ada ustadz, nggak ada kiai dan sebagainya. Berarti ketika kita berada di situ ini fardu ain buat kita mengajarkan. Tapi kalau ada kadang datang ke sana ustadz atau ada ustadz yang tinggal di sana mengajar, berarti ketika kita mengajar di sana hukumnya fardu kifayah. Lah, apalagi di kota-kota. Nah, ini hukumnya fardu kifayah apa? Karena banyak kiai, banyak ustadz yang mengajar, sehingga hukumnya kita untuk mengajak mereka itu adalah fardu kifayah, memahamkan kepada mereka fardu kifayah. Kita harus meluangkan waktu itu. Meluangkan waktu kita untuk menjalankan fardu kifayah. Keluar. Kemana? Ya ke tetangga kota atau ke tetangga desa, ya, pelosok dan yang lain sebagainya. Untuk apa? Kita ajarkan kepada mereka. Yu'allimuhum dinahum wa fara'id syar'ihim. Mengajarkan kepada mereka ke desa-desa itu, ke pelosok-pelosok itu, atau desa tetangga, ya, pelosok tetangga ataupun kota tetangga, mengajarkan kepada mereka apa yang harus mereka ketahui dalam agama dan kewajiban-kewajiban syariat. Sampai Imam Ghazali diputus di situ, sampai Imam Ghazali berkata, wa kullu ami, setiap orang awam, arafa syurutas shalah, yang mengetahui syarat-syaratnya salat. Ada orang awam, taklim di pengajian misalnya di sebuah masjid atau musola atau tempat, sehingga orang tadi itu mengerti tentang syarat-syaratnya sholat. Nggak mengerti banyak, dia ikut kok yang dibahas syarat-syaratnya sholat misalnya, berarti dia tahu tentang syarat-syaratnya sholat. Lah orang awam yang mengetahui syarat-syaratnya sholat ini, fa'alaihi, maka wajib baginya an yu'arrifa ghairahu, mengajarkan kepada yang lain, nah, tentang syarat-syaratnya sholat. Jadi apa yang kita ketahui, ini misalnya kalau kita orang awam, apa yang kita ketahui itu wajib kita ajarkan kepada yang lain. Nah, setiap siapapun yang mengetahui tentang syariat, maka ia memiliki kewajiban mengajarkan, ya, memahamkan apa yang ia ketahui kepada yang lainnya. Kalau enggak, wa illa fahuwa syarikuhu fil itsm. Kalau tidak, maka ia, ya, mendapatkan dosa yang sama. Dosanya sama. Kita tahu, ada orang nggak tahu, nggak kita kasih tahu. Kita paham, ada orang yang nggak paham, nggak kita fahamkan. Berarti kita mendapatkan dosa yang sama, dengan orang tersebut. Wa ma'lum,
Dan memang sudah diketahui bahwa annal insan, bahwa manusia itu la yuladu aliman bisyar'i. Tidak ada yang dilahirkan mengetahui ilmu syariat. Nah, memang kita nggak ada yang lahir langsung tahu tentang syaratnya wudu, fardunya wudu, yang membatalkan wudu, atau syaratnya sholat, rukunnya sholat, yang membatalkan sholat, nggak ada. Lahir tahu itu semuanya nggak ada. Buktinya apa? Ya buktinya kita masih kecil kadang kotoran kita makan. Ada enggak di sini? Hah? Waktu masih kecil kotorannya sendiri dimakan. Ya. Kan gitu loh. Kenapa? Loh, karena dia nggak tahu kalau ini najis, ya, dan najis itu kalau dimakan haram. Nggak tahu dia. Sama dengan yang lain sebagainya. Ya. Bahkan hampir dari kita semuanya pernah berjudi. Pernah enggak kira-kira? Yang tidak kita sadari. Jangan anggapannya judi kalau Raimito atau domino. Dari permainan yang kita mainkan saat masih kecil. Kira-kira apa? Nekeran. Ada yang enggak nekeran di sini? Nah, kita nekeran. Ya. Teman kita nanti akhirnya apa? Kita ngambil neker teman kita. Itu judi enggak? Hah? Judi itu. Apa namanya permainan di dalam nekeran itu biasanya? Ada beberapa macam kan permainan dalam nekeran. Akhirnya kita menang, teman kita kalah. Judi. Tapi kita sadari kalau itu judi? Enggak, kita menyadarinya. Kita enggak mengetahuinya. Kenapa kita enggak tahu saat itu? Belum belajar. Tapi ketika sudah belajar, kita tahu, kita akan menghindarinya. Karena itu tidak ada yang lahir dan dia mengerti, nggak ada. Ya. Karena itu innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dimiliki dengan belajar. Ya. Dimiliki dengan belajar, nggak bisa tanpa belajar. Ya. Sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah. Ya. La yuladul mar'u aliman. Ya, tidak dilahirkan seseorang itu alim. Wa inna ma yajibu tabligh ala ahlil ilmi. Hanya saja diwajibkan untuk mengajarkan, menyampaikan kepada orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu memiliki kewajiban mengajar. Nah, tadinya dia nggak ngerti, dia belajar dari kitab ke kitab, dari guru ke guru. Setelah itu dia menjadi orang yang mengerti. Lah orang yang mengerti ini dibebankan kepadanya kewajiban untuk mengajar. Mengajar. Karena itu kalau orang yang mengerti tidak mengajar, kebodohan orang, kesalahan orang, dia juga mendapatkan dosanya. Yang melakukan salah bukan dia, yang melakukan keharaman bukan dia, tapi dia mendapatkan dosa sama. Kenapa? Karena dia memiliki kewajiban menyampaikan, mengajar, tapi dia nggak mengajar. Ya. Lah siapa orang ahlul ilm itu dikatakan di situ? Wa kullu man ta'allama mas'alatan wahidatan fahuwa min ahlil ilmi biha. Nah, ahlul ilmi itu siapa? Ya semua orang yang mempelajari satu masalah, maka dia termasuk orang yang berilmu tentang masalah itu. Jadi ketika kita mempelajari satu masalah, berarti kita termasuk apa? Ahlul ilmi dalam masalah ini, dalam masalah yang kita pelajari. Ya. Kita mempelajari dua masalah, berarti kita termasuk ahlul ilmi dalam dua masalah ini. Ya. Berarti ketika kita memiliki kewajiban untuk apa? Mengajarkan masalah yang kita ketahui. Ya, berapa masalah yang sudah kita ketahui? Ya. Setiap masalah yang kita ketahui itu wajib kita ajarkan. Ya. Wajib kita ajarkan. Karena apa? Kita ahlul ilmi. Lah itu kewajiban. Kalau enggak, ya siap-siap min ahlinar. Ya, termasuk orang yang menutupi apa yang diturunkan oleh Allah sesuai yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an, yaktumuna ma anzalallah. Menutupi yang diturunkan oleh Allah. Nah, mestinya dikasih tahu, mestinya difahamkan, dia enggak memberitahunya, enggak memahamkannya. Nah, akhirnya dia membuat orang yang lain mestinya tahu enggak tahu. Ya. Mestinya enggak salah. Dia termasuk orang yang mendapatkan dosa, naudzubillah min
dzalik ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita memahami ilmu, mengamalkan ilmu yang kita fahami dan mengajarkan kepada yang lain agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang tidak kita pelajari ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, man alima wa amila wa allama aurathahullah ilma malam ya'lam, siapa yang mengetahui, mengamalkan apa yang dia ketahui, mengajarkan, maka Allah akan memberikan ilmu kepada dia yang tidak ia ketahui. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu-ilmu itu sehingga kita bisa terus mengajar, mengamalkan, memahami ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah.